Dia bawa jemaah dari Indonesia gitu. Kan sebelum masuk ke Mekah itu kan ke Jeddah dulu, ke apa di Bandara Jeddah gitu. Nah dari situ ada sebagian jemaah yang ditinggal di situ. Dia iseng-iseng tanya, Bapak mau kemana gitu kan? Kenapa ditinggal? Gitu. Ada satu rombongan lah gitu. Kata dia, katanya kita mah nggak ke ini Pak, katanya nggak ke Mekah. Emang kenapa katanya? Kan mau umroh gitu kan? Ya pokoknya ada sesuatu katanya gitu kan. Besoknya dia ketemu sama temannya driver itu, dia cerita tuh katanya, itu kemarin nganterin kemana? Kenapa nggak ke Mekah gitu kan? Kenapa nggak umroh langsung gitu kan? Kan satu rombongan itu katanya. Oh katanya ini udah biasa. Biasa kemana katanya? Ada satu gunung katanya. Di situ tuh satu gunung, entah itu gunung apa saya juga nggak tahu namanya itu, tapi ada satu gunung di situ khusus buat orang-orang yang kalau di sini mungkin pesugihan lah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya di Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan seseorang yang jauh dari Arab. Assalamualaikum Kang Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Wahid? Alhamdulillah. Itu betul ya dari Arab atau apa ini? Iya, kebetulan baru kemarin bulan Agustus, Juli saya habis pulang dari Arab. Habis pulang dari Arab. Di sana berapa lama nih? Kurang lebih 2,5 tahun lah. Udah lama berarti ya? Udah lama ya. Udah lama. 2,5 tahun. Nah, gini Kang, ketika ada narasumber di Aheng, datang di Aheng tentu akan membawakan cerita-cerita yang Aheng kan, yang aneh. Nah, saya jadi penasaran nih Kang Wahid ya? Iya. Nah, Kang Wahid ini di Arab itu kan di dunia kuliner lah, seperti itu Kang ya? Iya betul. Di kuliner. Dan selama 2,5 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu agak lumayan lama lah, lama saya kira. Nah, ada nggak Kang? Wah ini jadi langsung. Kita langsung saja Kang ya. Oke. Ada nggak Kang di situ cerita-cerita yang menarik di Arab? Apakah si hantu-hantunya itu sama dengan di Indonesia atau seperti apa? Oke. Mungkin pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Enggak. Terima kasih buat Par TV sama Kang Windu di acara podcastnya. Saya diundang. Pertama-tama nama saya Wahidin, bisa dipanggil Wahid. Saya sebagai chef sebenarnya sih. Jadi sebelum saya ke Arab, saya bekerja di Indo, tepatnya mungkin di Tangerang. Saya chef di sebuah hotel. Terus karena kemarin, jadi awal ceritanya begini. Awal kemarin kan tahun-tahun 2002-2003 ya, selesai COVID lah, masih COVID ya, masih COVID. Jadi waktu itu kan perekonomian, perekonomian turunlah drastis gitu, termasuk di bidang kuliner juga. Jadi waktu itu saya keluar dan cari kerja lagi. Terus kebetulan ada teman yang merekomendasikan untuk ke luar negeri ya, salah satunya ke Arab Saudi. Saya cobalah di situ melamar-lamar melalui media sosial itu, dan alhamdulillah akhir tahun 2022 itu saya langsung ada panggilan ke Arab. Untuk bekerja di sebuah restoran. Nah, untuk pengalaman yang lebih ininya, pertama saya ada guru spiritual lah gitu ya, guru spiritual untuk mengamalkan suatu amalan, salah satunya itu sholat duha. Nah, pokoknya kata guru spiritual saya itu, coba aja amalin selama 40 hari gitu kan. Pasti ada sesuatu yang mungkin bisa dijadiin pegangan hidup katanya gitu. Nah, saya cobalah sebelum saya berangkat itu, kira-kira sebelum 30 hari saya keberangkatan ke Arab Saudi, saya mulai sholat duha. Saya juga nggak ingat udah berapa hari gitu kan.
Nah pas keberangkatan udah di sana, udah selesai semua, udah syarat-syaratnya udah selesai semua buat keberangkatan gitu. Udah sampai di sana, alhamdulillah saya langsung bekerja di sebuah restoran sebagai chef juga. Terus, nah saya nggak inget tuh sholat duha saya kan, udah berapa kali gitu kan. Gitu. Nah pas hampir 10 hari saya bekerja di sana, ternyata pas itu juga pas 40 kali sholat duha saya gitu. Nah, saya tuh sebenarnya sih nggak mengharapkan ya apa yang akan terjadi gitu kan. Jadi biarin aja lah gitu kan, lillahi ta'ala gitu. Dan ternyata di restoran saya itu kan ada bonus lah gitu ya. Tiap tahun itu bagi yang sudah bekerja lama di sana bisa menunaikan umroh gitu kan. Saya kan baru bekerja di situ gitu kan. Dan mana mungkin kan soalnya persyaratan waktu itu untuk umroh tuh banyak juga gitu. Ribetnya tuh mungkin karena habis Covid, jadi harus ada surat dari Covid kesehatan gitu kan. Terus visa umrohnya juga harus berkas-berkasnya itu harus komplit gitu kan. Nah, kebetulan pas manajemen di restoran saya itu untuk memberikan berkas-berkas ke travel umroh di sana, ya ternyata punya saya kan nggak bisa gitu kan, nggak bisa karena kurang gitu kan. Terus baru juga saya di sana, soalnya kan yang kalau udah lama itu kita dikasih kalau di sini KTP lah gitu, kalau di sana namanya iqomah gitu. Nah terus alhamdulillah selesai itu sholat duha, ada pemberitahuan dari manajer saya bahwa saya bisa berangkat gitu. Jadi terpilih, gitu. Ya? Iya, alhamdulillah banget gitu. Saya juga mungkin ini karomah mungkin ya, atau keberkahan bonus gitu. Padahal banyak yang lebih lama di sana. Banyak, hampir yang 5 tahun. Waktu itu ada yang 4 tahun udah di sana, tapi belum pernah umroh gitu. Iya. Nah pas gitu ya? Iya mungkin ya saya juga mungkin nggak mengharapkan sih ya gitu kan, mungkin itu ya udah bonusnya lah dari kayak gitu. Itu yang pertama itu. Itu yang pertama sudah sangat luar biasa dari sholat duha. 40 Iya. hari tidak putus ya. Tidak putus itu. Tidak putus, dan nanti lihat ada sesuatu. Nah, mungkin sesuatunya yang mungkin yang tadi, karena banyak orang yang bekerja di situ belum memiliki kesempatan untuk umroh. Iya, ada yang 4 tahun, 6 tahun di sana belum sekalipun, apalagi pas Covid itu kan nggak ada yang bisa masuk ke Mekah gitu kan buat umroh. Berarti pada waktu itu Kang Wahid baru berapa hari? Baru 10 hari tuh. 10 hari? 10 hari, baru 10 hari bekerja. Jalur langit. Mungkin. Jalur langit. Oke. Itu dari amalan dari guru ya, guru ya, seperti itu. Nah gini Kang, dengar-dengar di Mekah pada waktu itu juga menyediakan makanan untuk haji ya? Kebetulan untuk haji itu baru tahun kemarin, tahun ini, tahun 2024 haji itu. Saya dipanggil kembali buat handle jemaah haji Indonesia yang ada di Mekah itu khususnya, buat hajian itu catering lah. Catering ya? Iya. Nah gini Kang, banyak di media sosial ya, atau cerita-cerita dari yang sudah berangkat haji. Iya. Itu ada keanehan-keanehan Kang, misalkan tidak bisa melihat Ka'bah, misalkan, atau yang pingsan. Itu apakah memang seperti itu? Untuk kejadian aneh yang seperti Mas Windu bilang itu memang benar itu. Memang ada. Benar. Soalnya saya pernah jadi pengantar jemaah haji. Soalnya saya pernah jadi pengantar jemaah haji untuk ibadah umroh tuh. Saya ikut sama teman saya itu. Nah, teman saya sering menceritakan jangan kaget kalau misalkan ada sesuatu yang ganjil gitu kan. Kalau bawa jemaah gitu. Soalnya kan jemaahnya kan beda-beda dari sini gitu kan. Nah, pernah saya juga dengan mata kepala saya sendiri saya lihat ada jemaah dari hotel itu pas sholat subuh waktu itu kayaknya. Pas sholat subuh ada ibadah buat sholat subuh di Mekah gitu kan. Terus kebetulan langsung kegiatannya tuh umroh namanya umroh
umroh apa ya, pokoknya umroh lah ya, umroh kayak gitu. Saya ngantar jemaah sama teman saya. Jadi ada salah satu dari jemaah yang saya guide gitu kan sama teman saya itu, sekitar umur 50-an lah, laki-laki. Pas waktu itu mau umroh, tapi sholat subuh, waktu subuh. Nah, pas mau masuk ke pintu ke Masjidil Haram, itu mendadak dia sakit. Mendadak sakit. Sebelumnya sehat. Sebelumnya sehat. Sehat. Dia kalau kata orang Sunda jago ringkas lah ya. Gitu. Nah, terus pas dia itu sakitnya itu demam. Demam. Pokoknya sakit aja. Nah, pas itu teman saya bilang ke bapaknya itu, "Bapak kenapa?" "Nggak tahu, katanya saya ini meriang," katanya gitu. "Jadi gimana Pak, mau lanjut apa mau ke hotel lagi?" gitu. "Ya udah ke hotel lagi aja." Nah, pas kita bawa ke hotel, pas pintu keluar Masjidil Haram, dia sehat lagi. "Kok sehat?" katanya. Gitu. "Kok nggak sakit lagi saya?" katanya gitu kan. Lah katanya Bapak sakit. "Enggak, saya mau masuk aja," katanya gitu. Masuk lagi tuh. Pas masuk lagi, pas nyampe masuk Masjidil Haram, sakit lagi dia. Udah 3 kali gitu. Barulah di situ mungkin inisiatif dari teman saya itu, kita tanya aja kenapa gitu kan. "Oke Pak, sekarang mah gini aja," katanya, "Bapak nggak usah lanjutin, nanti aja lain waktu gitu kan, besok aja," katanya gitu. Nah, kita antrilah ke hotel. Terus teman saya melanjutkan kegiatan jamaah lain. Nah, saya samperin tuh bapaknya itu. Menggali informasi. Iya, saya gali informasinya. Dia tuh orang mana ya? Pokoknya Indonesia juga. Indonesia ya. Bapak, saya kan biasanya kalau misalkan ada yang keanehan gitu, saya suka penasaran nih gitu kan. Kenapa bisa kayak gini gitu kan? Ini kan di Masjidil Haram gitu, tanah suci gitu. Dia inilah terus terang lah gitu kan. "Bapak, mohon maaf," kata saya tanya, "Bapak niat sebelum kesini tuh apa?" kata saya gitu kan. "Ya saya kan niat ibadah," katanya gitu, "niat haji. Ada niat yang lain nggak?" katanya. "Ya saya tuh pengen banget," katanya, "tidur di Masjidil Haram," katanya gitu. Pengen tidur di Masjidil Haram? Iya, cuma tidur doang katanya gitu. "Emang kenapa Pak?" kata saya gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin dia punya niat apa lagi, saya juga nggak tahu. Cuma yang dia bilang terus terang itu kayak gitu. "Saya cuma niat dari Indonesia tuh," katanya, "sebelum berangkat tuh, pokoknya saya mau tidur di teras Masjidil Haram," katanya. "Oh gitu." Saya sih sarankan ya, "Bapak," kata saya, "mendingan Bapak lurusin dulu niatnya gitu, biar Bapak bisa lancar dalam ibadah umroh apa haji ini," katanya. "Oh gitu," katanya. "Ya udah," katanya. Udah gitu udah. Dia pas besoknya, alhamdulillah dia bisa. Oh bisa? Bisa. Oke. Dengan nggak sakit-sakit lagi. Mungkin gara-gara niat tidur. Iya, mungkin gimana niatnya mungkin ya. Tidur, tapi kayaknya bukan tidur ya. Iya, mungkin dia pengen cari ilham apa gimana. Nah, ini juga mungkin gitu. Pembelajaran juga buat jemaah yang lain yang akan berangkat ke sana. Ya luruskan niat, Pak Intan, kan ya. Luruskan niat, ya haji atau umroh seperti itu ya. Ini itu ada lagi nggak Kang yang lainnya ketika jemaah haji atau jemaah umroh di sana? Kalau untuk yang lainnya, ini saya punya teman ya. Ini dari informasi dari teman saya sendiri gitu. Dia tuh udah lama kerja di sana. Jadi dia tuh kerjanya di driver bus gitu, travel. Nah, dia cerita katanya pernah ada kejadian, banyak mungkin ya. Itu tuh dia bawa jemaah dari Indonesia gitu. Kan sebelum masuk ke Mekah itu kan ke Jeddah dulu, di Bandara Jeddah gitu. Nah, dari situ ada sebagian jemaah yang ditinggal di situ. Terus yang lainnya meneruskan ke Mekah gitu kan. Nah, terus dia iseng-iseng tanya, "Bapak mau kemana?" gitu kan. "Kenapa ditinggal?" gitu. Ada satu rombongan lah gitu. Kata dia, katanya kita mah nggak ke ini Pak, katanya nggak ke Mekah. "Emang kenapa?" katanya. "Kan mau umroh gitu kan."
Ya pokoknya ada sesuatu katanya gitu kan. Oh gitu, ada yang jemput nggak katanya gitu. Ada katanya gitu. Nah pas ditelusurin, ternyata benar ada yang jemput tuh dari Jeddah itu. Dari Jeddah itu ada yang jemput masih temen saya itu sesama driver gitu kan. Nah setelah itu dia udah masuk mobil bis itu, dia nggak tahu kemana itu katanya, pokoknya udah pergi. Nah besoknya dia ketemu sama temannya driver itu, dia cerita tuh katanya, itu kemarin nganterin kemana, kenapa nggak ke Mekah gitu kan, kenapa nggak umroh langsung gitu kan satu rombongan itu katanya. Oh katanya ini udah biasa kemana katanya, ada satu gunung katanya, di situ tuh satu gunung, entah itu gunung apa saya juga nggak tahu namanya itu, tapi ada satu gunung di situ khusus buat orang-orang yang kalau di sini mungkin pesugihan lah kayak gitu. Oh, gitu. Kayak gitu ya. Oh, di sana ada suatu tempat khusus untuk orang yang pergi ke Arab, tapi bukan untuk berhaji atau umrah. Iya, kayak tapi itu. untuk Pesugihan gitu. pesugihan. Ya. Jadi di sana ada juga. Mungkin kata dia di sana ininya pusatnya katanya. Oh, ada yang seperti itu kan? Ada, itu ya. banyak yang seperti itu. Banyak kan dia sering mengantar jemaah kayak gitu. Pada waktu itu waktu umroh bukan haji ya, umroh. Umroh. Tapi haji juga pernah katanya. Oh, haji juga ada. Haji juga ada. Pas haji. Jadi pas haji itu selesai hajian, dia juga kan ketemunya kalau mau pulang ke Indo gitu kan, di Jeddah dulu semuanya ngumpul. Balik lagi ke situ. Jadi selesai hajian dia selesai juga katanya gitu. Kayak gitu. Oke. Oh, jadi kalau misalkan berangkat umroh atau haji sama-sama terus teman kita nggak ada, wah curiga. Nah, mungkin harus dicurigain itu. Oke. Nah, itu pengalaman ketika di Arab kan. Iya. Mungkin ada lagi nggak Kang? Atau yang di Indonesia? Atau masih ada yang di Arab? Untuk yang di Arab, kemarin kan saya handle hajiannya catering ya. Ada sih, saya juga masa sih di Arab ada setan lah gitu ya, ada hantu gitu ya. Atau ada pocong, ada kuntilanak gitu. Nah teman saya itu kejadian pas waktu catering kan itu masak itu nggak berhenti buat haji itu 24 jam. Kadang kita tidur tuh cuma 1 jam masak lagi kayak gitu kan. Nah di situ kan ada gudang tempat penyimpanan bahan-bahan di situ jauh dari dapurnya gitu kan. Pernah teman saya itu dia mau ngambil barang katanya gitu kan, itu pas malam Jumat kalau nggak salah ya, pas malam Jumat tapi jam 2 sampai jam 3 gitu, jam 3 subuh gitu. Nah di situ teman saya mau ngambil barang katanya, waktu itu barangnya itu kalau nggak salah beras lah gitu, beras. Di situ kan ada beras, terus ada meja gitu di gudang itu. Nah biasanya kan kalau gudang di sana itu selalu dimatikan lampunya gitu kan, mungkin penghematan apa itu saya nggak tahu gitu kan. Pas dia nyalain lampu, kirain beras katanya gitu kan, kirain beras ada di pojokan, beras gitu hitam katanya gitu kan, hitam. Nah ternyata pas dia nyalain lampu kok nggak ada katanya gitu di pojokan itu, jadi dimatiin lagi, ada lagi. Dia penasaran, pas ke situ langsung dia pingsan. Oh, pingsan. Iya. Pas nyamperin, nggak tahu juga pas di situ kan saya, ini teman kemana kata saya gitu kan, lama ke gudang juga padahal kan deket. Saya samperin ternyata lagi tidur dia. Lagi pingsan. Iya, lagi pingsan gitu. Saya samperin ternyata lagi tidur dia. Lagi pingsan. Iya, lagi pingsan gitu. Udahlah pas saya bangunin nih, saya kenapa? Gitu. Kata dia kayak orang yang linglung gitu. Ya udah minum dulu. Emang tadi kenapa? Iya katanya saya ngelihat sosok hitam di pojokan situ. Kirain saya beras, tadinya saya mau ngambil katanya gitu kan. Nggak tahu apa itu katanya gitu. Oh gitu kata saya gitu. Jadi saya juga masa sih di Mekah ya kan, tanah suci gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Kamu halusinasi kali, kecapean gitu. Enggak katanya. Oh ya udahlah kata gitu. Nah pas itu udah saya ajak lagi, jangan lagi ke gudang kata saya gitu kan, nanti ini lagi deh gitu. Terus pas kejadian itu
temen yang saya satu lagi ada. Itu mah tapi orang sono, Orang Arab. tapi bukan orang Arab asli, bukan. Timur Tengah ya. Iya, bukannya orang sono lah. Namanya siapa ya? Pokoknya Ahmad siapa gitu. Nah, dia juga padahal kan orang-orang sono kan anti banget ya sama yang kayak gitu kan. Dia apalagi nggak percayalah, fanatik gitu kan. Apaan katanya, ini Arab katanya gitu kan, tapi pakai bahasa Arab dia kayak gitu. Ya udah kalau misalnya nggak percaya, atas saya coba aja ntar malam gitu kan. Nah, pas malam dia nyoba, saya suruh tuh, tolong ambilin beras di sana kata gitu kan. Pas dia ngambil beras katanya, itu jam 2 jam 3 juga saya suruhnya tuh. Tolong ambil kata saya di gudang. Sekarung aja katanya gitu, bawa troli gitu. Pas dia ke gudang katanya nyalain lampu. Pas nyalain lampu nggak ada apa-apa tuh, nggak ada apa-apa. Nah pas mau udah diambil berasnya, dia matiin lampu, dia ngeliat lagi gudang, ternyata ada juga yang ngeliat yang hitam gitu kan. Sosok yang tadi mungkin ya? Kata dia nggak ada kepalanya katanya gitu. Dia langsung lari gitu kan. Langsung lari. Katanya Majnun katanya, gila katanya gitu. Majnun gila. Iya. Akhirnya percaya. Ya? Akhirnya percaya dia. Okay. Kayak gitu. Oke, jadi di sana juga di beberapa titik di sekitaran Mekah juga ada Kang ya? Iya, ada, mungkin ya? Kalau menurut saya tuh kalau kebanyakan sih mungkin dari bangsa jin mungkin ya kayak gitu. Bangsa jin. Iya, kebanyakan sih kayak gitu. Pernah saya juga kan ini pas selesai hajian, kita biasanya kan ada waktu banyak gitu. Terus libur hampir 2 hari 3 hari libur, nggak ada orderan gitu. Kita biasa mancing. Ternyata di sana juga ada kolam. Ada bukan kolam sih, kayak sungai gitu. Oh, ada sungai. Ya, ada sungai. Kayak sungai. Jadi sungainya itu airnya bersih, airnya bersih. Biasanya ngelewatin apa itu flyover gitu kan. Dari situ saya pernah mancing sama temen bertiga gitu. Mancing kalau di sana kan mancing nggak pagi, malam dia di sana. Soalnya kan kalau pagi menuju siang tuh panasnya panas banget gitu. Nah, pernah kejadian pas waktu mancing itu habis maghrib kita sholat di sana. Saya nemu lele, tapi itu lelenya tuh putih banget. Ada besar lah, sebesar kaki kali ya. Sebesar betis gitu, lelenya putih banget. Nah, pas saya mancing kata saya, itu apaan kok putih kata saya gitu. Wah, itu lele katanya. Emang sering katanya itu mah di sini. Cuma itu satu doang itu di situ, lelenya itu. Nah, pas itu, setelah itu pulanglah kita. Habis pulang, saya langsung mimpi. Mimpi katanya di mimpi itu saya di situ mancing sama teman-teman gitu kan. Di mimpi itu, nah yang saya lihat itu ada kayak cewek tapi bukan ini ya, pokoknya nggak jelas lah, cewek gitu kan. Katanya ngomong gini, kamu ngapain kesini katanya gitu kan. Ini bukan tempat kamu katanya, jangan main kesini gitu kan. Oh ya udah kata saya, kalau misalkan nggak dibolehin mah, saya juga pas waktu itu langsung kaget juga kenapa bisa mimpi kayak gitu. Jarang-jarang juga saya mimpi aneh-aneh gitu, apalagi di Arab gitu kan. Ya? Iya. Nah ternyata ya mungkin sama aja kayak gitu. Mungkin itu sosok penunggu di situ. Bisa jadi mungkin. Jadi ya. Soalnya itu katanya sungai itu pembuangan dari semua wilayah Arab ke situ. Ke sungai. Jadi pembuangan. Tapi airnya jernih. Airnya. Banyak juga ikan di sana. Nah gini Kang, hantu-hantu di Arab sama nggak dengan hantu-hantu, bukan hantu sih, sosok lah gitu ya. Mungkin ya. Di Arab sama nggak dengan yang di Indonesia? Beda kayaknya sih. Kalau yang saya pernah dengar gitu ya, tapi saya belum pernah lihat langsung sih kalau untuk hantu di sana gitu. Pernah dengar ada juga yang bilang kebanyakan itu sosok besar tinggi hitam kayak gitulah. Mungkin jin apa nggak tahu, saya juga kayak gitu. Nggak ada kunti. Kalau kunti nggak ada mungkin. Oh, nggak ada, mungkin ya? Kalau ada juga kuntinya
pakai cadar mungkin ya. Pakai cadar. Syari ya. Syari. Kunti syar'i bener. Kunti syar'i. Oke Kang, itu di Arab ya, sangat menarik di Arab ya. Saya yakin masih banyak yang bisa diceritakan nih Kang. Atau masih ada yang di Arab sebelum kita ke Indonesia? Ke tanah air Kang. Yang di Arab mungkin ini mah pengalaman spiritual kali ya. Pengalaman spiritual. Itu kejadiannya itu pas saya ziarah ke makam Rasul. Makam Rasul. Jadi kan untuk yang umroh di sana tuh biasanya habis umroh tuh langsung ziarah ke Madinah. Jarak antara Mekah Madinah itu sekitar 5 jam kalau pakai bis itu. Ya jadi pernah baru pertama saya menginjak Masjid Nabawi itu, kan di situ ada Raudhah makam Rasul. Nah, di situ saya hampir hilang kayak hilang kesadaran gitu ya, hilang kesadaran. Ada yang bilang gitu, ada mungkin nggak tahu siapa itu, ada yang bilang ke saya itu katanya banyakin istighfar katanya gitu, banyakin istighfar. Ya udah saya jalanin tuh, tapi perasaan tuh pas mau masuk ke Raudhah itu, ke makam Rasul itu ada yang ngelus perasaan tuh. Ya kayak gitu. Ada lagi nggak Kang, baik itu dari pengalaman di Arab atau di Indonesia lagi? Mungkin di Arab lagi kali ya. Di Arab. Ada lagi ya. Oke, apa itu? Jadi yang bersambung ke tempat saya mancing itu. Nah ternyata itu kubangan, ada kan kubangan di sana itu. Jadi orang-orang yang mungkin sudah rahasia umum kali ya di sana, orang-orang yang umroh, pengusaha-pengusaha dari Indonesia mungkin dari sini yang punya usaha, biasanya suka lempar sorban, lempar pokoknya terutama sorban ke ke tempat kubangan itu katanya gitu. Pernah saya juga diceritain sama teman saya itu. Nah di situ tuh tempat-tempat jemaah untuk ngalap berkah katanya gitu. Jadi itunya kadang ada yang mandi. Kadang yang mandi di situ. Mandi di situ katanya buat ngalap berkah. Kebanyakan orang Indonesia atau orang luar juga? Orang Indonesia itu. Indonesia. Orang-orang luar nggak ada. Mungkin nggak tahu kali ya. Banyak sih yang menyimpang kayak gitu. Sebenarnya mungkin itu jadi sugesti mungkin ya. Mungkin sugesti mungkin ini pembuangan dari air zam-zam semua kan ke situ kan. Nah, mungkin berkahnya banyak mungkin, padahal kan itu juga pembuangan limbah kayak gitu limbah ini kencing kayak gitu kan, kayak gitu di situ gitu. Iya, tapi tetap saja yang banyak sih orang-orang Indonesia Kang Wahid itu tidak usah seperti itu. Ya janganlah kayak gitu kan. Soalnya pasti itu tuh ada efeknya mungkin nantinya kalau udah kembali ke tanah air, yang mudah-mudahan sih bisa balik lagi ke tanah air gitu kan. Soalnya kan itu udah termasuk mungkin syirik lah mungkin gitu ya. Udah aja kalau misalkan niat mah satu aja, ibadah umroh haji atau udah satu. Luruskan niat. Iya. Oke, tidak terasa nih Kang Wahid, kita sudah di penghujung acara. Pengalamannya sangat luar biasa. Tadi di Mekah ya, ada yang sakit keluar Masjidil Haram sembuh lagi, balik lagi. Ya ternyata niatnya. Terus kemudian ada tempat-tempat yang memang dikhususkan oleh mereka yang ya memang tidak niat untuk berhaji atau berumroh seperti itu ya, dalam tanda kutip. Sekali lagi terima kasih Kang Wahid. Oke, sama-sama Kang Windu. Nanti akan ke Arab lagi kapan? Insya Allah tahun depan saya ke Arab lagi. Oh sebentar lagi tahun depan. Oke, nanti kita podcast lagi di Pardivi untuk cerita selanjutnya. Oke, pemirsa Bar TV, itu saja aheng kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, luruskan niat, mungkin seperti itu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.